Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mana pemirsa pada Khilafah News kali ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Blok NATO harus bersiap menghadapi konflik besar dengan Rusia yang memerlukan mobilisasi massa warga sipil serta perluasan produksi industri yang cepat untuk mempertahankan upaya perang. Ketua Komite Militer NATO Laksamana Belanda Rob Bayer memperingatkan hal itu setelah pertemuannya dengan para kepala pertahanan NATO di Brussel pada hari Kamis 18 Januari 2024. Dia mendesak blok tersebut bersiap menghadapi konflik besar dengan Moskow dalam 20 tahun ke depan. Seberapa besar potensi konflik dengan NATO dan Rusia? Apakah dunia harus bersiap-siap menghadapi perang dunia? Apa yang harus disiapkan kaum muslim untuk merespon ketidakstabilan politik global? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat dari Geopolitical Institute, Bung Hasbi Aswar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik, Bung Hasbi? Alhamdulillah. Baik, Bu Anggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. kita tak jauh-jauh lagi ya, Bung Hasbi, membahas perang dan perang. Padahal sudah 2024 gitu, sudah berganti tahun Masehi, tapi perang tak Ya, ada rasa surut gitu ya, Bung Hasbi. Dan kali ini bahasanya tentang NATO dan Moskow yang memulai latihan perang besar-besaran bernama Steadfast Defense 2024 dengan melibatkan 90.000 tentara. Apakah aliansi itu telah kembali ke skema perang dingin, Bung Hasbi? ya baik, Bung Anggi. Saya kira ini adalah bagian dari cerita 2 tahun lalu ya, 2 tahun 2022 pada saat Amerika melakukan, pada saat Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina dan Barat bersama Amerika dan Eropa itu membackup Ukraina untuk mempertahankan diri terhadap Rusia. Dan grand strateginya adalah ya untuk melemahkan Rusia secara internal dan untuk menciptakan untuk menjauhkan jarak antara Rusia dan Ukraina yang selama ini kalau dalam perspektif Amerika itu Rusia itu sudah semakin jauh membuat Eropa itu ketergantungan karena batu bara termasuk gas dan minyak itu ekspor Rusia ke Eropa itu membuat Eropa menjadi ketergantungan terhadap Rusia dan dampak secara politiknya juga besar yang itu menghancurkan Amerika Serikat. Sehingga dengan isu Ukraina dan kemudian isu eh, apa upaya Amerika untuk memasukkan negara-negara di Eropa Timur perbatasan Rusia untuk ke NATO itu, nah itu adalah bagian dari upaya Amerika untuk memprovokasi Rusia, sehingga pada akhirnya Rusia terprovokasi dan kemudian terjebak dalam perang di Ukraina dan kemudian ya itu akhirnya menciptakan jarak ya, itu akhirnya menciptakan permusuhan dan itu bagian dari upaya Amerika untuk menciptakan jarak antara Rusia dengan Eropa dan menurut saya sudah terjadi gitu karena setelah perang itu terjadi kemudian Amerika itu mengajak sekutu-sekutunya di Eropa untuk memberikan sanksi kepada Rusia termasuk dengan mengembargo minyak, ekspor-ekspor barang dan lain-lain sebagainya. Tapi ya dampak kepada Eropa juga besar ya. Eropa menjadi akhirnya kalang kabut. Nah, akhirnya harus mencari pasar-pasar yang lain. Sampai hari ini Eropa masih dalam kondisi yang sulit gitu. Dampaknya terhadap perekonomian karena minyak, gas, termasuk batu bara itu kan berdampak secara sistematis terhadap perekonomian. Jadi saya kira ini adalah masih bagian dari bagian dari cerita perang atau upaya provokasi Amerika Serikat dalam konteks Ukraina. Tapi kalau kita baca dalam pernyataan pemimpin-pemimpin NATO juga, Bung Anggi, sebenarnya tujuannya bukan hanya melawan atau menghadapi Rusia, tapi eh, latihan militer yang melibatkan puluhan ribu orang ini dan katanya memakan waktu lebih dari sekitar 3-4 bulan itu juga sebenarnya sebagai warning secara global ya
kalau dalam pernyataannya pemimpin NATO, bahwa Amerika itu bisa Amerika itu memiliki Amerika dan NATO itu memiliki kekuatan tempur lintas benua. Jadi dimanapun Anda berada, maka kami bisa datang kemudian menyerang Anda, menghancurkan Anda, gitu. Dengan kekuatan militer dan kekuatan tentara yang kita miliki, dan sasaran target musuh Amerika dan NATO sekarang kan ya, kalau bukan Rusia, Cina termasuk kelompok-kelompok politik Islam yang sekarang melakukan perlawanan di Timur Tengah gitu. Jadi konteksnya sebenarnya di sini ada apa eh, yang musuh terdekat ya, yang paling sekarang intens dihadapi oleh Barat ini kan, kalau bukan Rusia, yang kedua adalah kelompok-kelompok perlawanan Islam yang sekarang lagi bertempur di Gaza Palestina, yang melibatkan Hamas, kemudian ada Hizbullah, termasuk juga kelompok Houthi. Nah, ini konteksnya saya kira itu ya, karena ada ancaman yang mengkhawatirkan bagi Barat, Amerika dan NATO khususnya, eh, yang ada dalam hari ini, yang ada dalam konteks hari ini. Baik, dan apakah memang ini manuver Amerika untuk menghadapi tadi yang Anda sebutkan, dari Rusia, kelompok-kelompok dari gerakan Islam maupun China, dan bagaimana skenarionya menurut Anda, Bung Hasbi? Ya, eh, Amerika itu kan negara ya, setelah perang dingin, Amerika itu eh, ingin menjaga stabilitas dominasinya secara global. Nah, itulah mengapa hampir di seluruh dunia, ya, bahkan dikatakan seluruh dunia itu bisa dijangkau oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat menyebar di Timur Tengah, kemudian di Asia Timur, di Asia Tengah, di Eropa, di Afrika dan seterusnya, ya kan? Pangkalan-pangkalan, kemudian terus tentara-tentaranya, kemudian kekuatan-kekuatan militernya menyebar di banyak negara. Nah, itu satu caranya. Yang kedua adalah Amerika juga mendominasi politik di organisasi-organisasi internasional, baik di organisasi politik internasional seperti PBB, termasuk di OKI, ya, melalui negara-negara mitranya di OKI, kemudian termasuk juga di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan global, ada Bank Dunia, ada IMF, ada Organisasi Perdagangan Dunia WTO dan seterusnya. Itu adalah bagian dari strategi Amerika untuk mendominasi dunia, gitu, menguasai dunia. Dan eh, ketika ada musuh-musuh atau ada potensi-potensi musuh yang mengancam Amerika Serikat, baik potensi musuh dalam level eh, politik luar negeri begitu atau dalam level domestik, maka Amerika akan berupaya mencari cara untuk mengaborsi atau membunuh para musuh tersebut gitu. Seperti misalnya berbagai upaya kudeta ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang di backup oleh Amerika di Amerika Latin misalnya. Itu di perang dingin ceritanya. Kemudian Saddam Hussein dijungkalkan, kemudian Taliban dijungkalkan, dihancurkan gitu oleh Amerika Serikat melalui rezim atau melalui kota-kota militer yang di backup oleh Amerika di politik domestik. Nah, ini adalah strategi Amerika untuk membendung atau untuk mengatasi potensi-potensi musuh ke depan. Nah, sama juga dengan di Mesir, di Ikhwan Muslimin kan, Muhammad Mursi kemudian dijungkalkan oleh rezim militer boneka Amerika Serikat yang disupport oleh Amerika Saudi dan kawan-kawan. Ini adalah strategi Amerika untuk membunuh musuh-musuhnya. Itu dalam level domestik. Dalam level internasional, ya ada Hamas sekarang ya. Hamas juga pernah dijungkalkan dalam pemilu 2007 pada saat menang melawan Fatah. Tapi Israel kemudian Amerika Serikat tidak setuju dengan itu dan kemudian melalui Fatah ya yang berhubungan baik dengan Israel dan Amerika kemudian di tidak diakui kemenangannya Hamas dan kemudian Hamas terjadi perang saudara dan kemudian Hamas sampai sekarang dianggap oleh teroris gitu oleh Amerika dan Israel. Nah, itu cara Amerika untuk menyungkakan Muhammad Mursi. Um, Termasuk juga partai Refah di Turki itu. Jauh sebelumnya ada partai FIS di Aljazair. Nah, itu adalah bagian dari cara Barat untuk menyukakan musuh-musuhnya secara internal. Secara internasional ada Hamas sekarang ya yang sekarang sedang berperang melawan Israel ya, Zionis Israel, termasuk Houthi juga. Nah, Amerika sama ya, memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok pada negara-negara mitranya untuk melakukan penghancuran terhadap musuh-musuhnya.
termasuk juga sekarang Rusia yang menjadi ancaman internasional buat Amerika Serikat karena ada kekhawatiran negara-negara mitra strategis di NATO itu kemudian lebih mendekat kepada Rusia dan ini mengancam kepentingan dominasi global Amerika Serikat sehingga Amerika melakukan berbagai macam provokasi dan memaksa. Jadi Amerika itu strateginya gini, dia menciptakan ancaman, menciptakan konflik, kemudian uh, uh, mengkondisikan konflik itu mengancam sekutu-sekutunya dan sekutu-sekutunya itu diprovokasi. Ini bahaya nih konflik ini kalau tidak direspon gitu. Karena itu akan membahayakan kalian. Nah, sehingga mitra-mitranya itu merasa ketakutan dan setelah mitranya merasa ketakutan, kemudian Amerika mengajak mitranya, "Ayo kalau gitu, kita hadapi si musuh itu. Kita hadapi Rusia." Itu. Misalnya dalam konteks Rusia misalnya, Eropa dan Rusia itu kan berhubungan baik ya. Pendekatan Eropa terhadap Rusia itu pendekatan persahabatan, mensupport demokratisasi di Rusia dengan tak menjalin kerjasama yang baik. Tapi Amerika tidak suka dengan pendekatan itu. Amerika ingin Rusia itu tidak menjadi negara superpower di masa depan. Dengan cara apa? NATO itu diekspansi ke Eropa Timur, gitu kan? Masuklah misalnya Norwegia, kemudian Finlandia, Swedia dan kawan-kawan menjadi NATO dan itu berbatasan dengan Rusia. Dan bagi Rusia ini mengancam. Nah, gitu. Dan kemudian Ukraina yang menjadi kunci terakhir untuk memprovokasi Rusia dan untuk menakut-nakuti Eropa bahwa ini Rusia ini memang negara yang ekspansif. Dan ini berbahaya ketika Rusia dibiarkan ekspansif. Kemudian dipantiklah Ukraina, kemudian terprovokasi Rusia, Rusia melakukan serangan kepada Ukraina, dan kemudian Eropa ditakut-takuti. Ini bahaya nih kalau Ukraina tidak disupport, maka setelah Ukraina kalah dari Rusia, maka bisa jadi Eropa Barat pun akan dikuasai oleh Rusia. Nah, Eropa Barat yang awalnya itu pendekatannya baik, ramah, kemudian menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan Rusia, menjadi ketakutan juga, ya kan? Nah, setelah ketakutan, kemudian akhirnya ikutlah Eropa ke pendekatan sanksi keras kepada Rusia gitu. Kemudian berbagai hal di embargo para pebisnisnya, kemudian ekspor furniturnya, kemudian barang-barang yang lain, minyak, gas dan batu bara semua embargo. Walaupun pada akhirnya itu membuat ekonominya Eropa menjadi ambruk gitu. Tapi yang terjadi sekarang Bung Anggi adalah gini, setelah Eropa itu terdampak besar terhadap hubungan ekonomi yang tidak baik dengan Rusia, Amerika masuk ya. Jadi Eropa itu kan mengirim bantuan-bantuan militer ke Ukraina juga gitu. Nah, karena eh, menipis ya, karena setelah kan dipaksa oleh Amerika, dikondisikan oleh Amerika untuk mengirim bantuan militer, nah mereka kekurangan. Akhirnya apa? Mereka beli persenjataan dari Amerika Serikat. Bukan hanya itu, Eropa juga akhirnya mengimpor dengan harga yang lebih mahal minyak dan gas ya LNG atau gas cair dari Amerika Serikat untuk memanaskan rumah mereka misalnya di musim dingin atau untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ini adalah bagian dari strategi Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan dominasi secara global, Bung Anggi, dan untuk memberangus dan untuk menghantam musuh-musuhnya. Tapi Amerika tidak mau sendiri, dia mau bareng-bareng. Makanya Eropa itu ditakut-takuti dulu, gitu. Baik, dan terakhir Bung Hasbi, apa yang perlu dipersiapkan kaum muslimin menghadapi potensi perang di masa depan ini, Bung Hasbi? Yang penting, yang pertama adalah kita harus punya leadership ya, leadership yang bisa mengkondisikan rakyat satu supaya rakyat itu memiliki opini yang stabil. Nah, itu bahwa ya misalnya kalau seandainya umat Islam memiliki negara pelindung, negara Islam gitu, maka seorang pemimpin Muslim itu harus mengkondisikan opini publik supaya opini publik itu setia kepada negara gitu. Jadi semangatnya sama dengan semangat kekuasaan gitu. Semangat jihad misalnya, semangat Islam misalnya. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus memiliki visi untuk menciptakan perekonomian termasuk industri eh, termasuk kemampuan persenjataan yang cukup gitu. Sehingga ketika ada upaya embargo baik
dari berbagai macam sudut, maka negara Muslim atau negara Islam itu tidak lemah gitu. Yang kedua, yang ketiga, negara Islam itu juga atau seorang pemimpin dalam negara Islam itu juga harus mampu mencari celah-celah dengan bekerja sama dengan negara-negara yang tidak memusuhi negara Islam gitu. Mencari celah karena suatu waktu nanti misalnya kita diembargo, kita akan diserang dan ya kita kan kebutuhan logistik kita bisa jadi tidak semua kita bisa produksi sendiri gitu. Nah, akhirnya cara yang lain adalah kita menjalin kerjasama baik dengan negara-negara lain yang tidak ikut-ikutan dengan musuh-musuh kita. Ya, ini sama dengan Rusia misalnya. Rusia diembargo oleh banyak negara, tapi Rusia punya cara-cara celah-celah lain untuk melakukan kerjasama. Seperti Iran juga sama, Cina juga sama, ya dan Kuba juga sama misalnya. Itu negara-negara yang dikucilkan itu mereka seperti Korea Utara juga sama. Nah, ini juga bagian dari strategi yang penting untuk kita pahami supaya kita tidak menjadi target serangan. Dan yang paling penting adalah juga selain opini domestik, opini internasional perlu dikembangkan ya. Karena bagaimanapun juga opini itu sangat penting ya Bung Anggi ya. Misalnya sebuah negara ingin mendiskreditkan kita atau negara-negara besar ingin mendiskreditkan kita, menuduh kita macam-macam, tapi dengan counter opini yang kita buat itu mampu meredam dari opini-opini global tersebut sehingga apa kecaman-kecaman global itu menjadi berkurang atau menjadi hilang. Nah, itu penting tuh. Jadi kekuatan media penting, ya pengkondisian media untuk dalam negeri dan luar negeri penting, kemudian pengkondisian kemampuan ekonomi kita, kemampuan militer kita, kemampuan industri kita itu penting, termasuk SDM juga penting untuk disiapkan. Nah, makanya kita butuh leadership yang kuat ya. Tapi leadership yang kuat itu juga harus berdasarkan kepada visi yang benar, yaitu visi Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita di negara-negara, para kesultanan kekhilafahan yang pernah ada sebelumnya. Itu Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.